Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu. Dan hadis selanjutnya masih membahas tentang bab keutamaan dalam bersedekah. Maksud sedekah di sini adalah sedekah yang sunnah. Bab sedekah ini ada sedekatul wajibah, ada sedekah yang wajib seperti zakat misalnya. Jadi zakat termasuk juga bersedekah tapi hukumnya wajib. Ada sedekah yang sifatnya sunnah. Dan ini agak sedikit berat karena memang bersedekah itu kemarin sudah dibahas, dia kaitannya dengan iman. Ya. Kualitas keimanan ini bisa menentukan tentang himmahnya seseorang untuk bersedekah. Semakin tinggi nilai kualitas keimanan seseorang, maka semakin berani dia untuk melaksanakan apa? Sedekahnya. Ya. Semakin tinggi, maka akan semakin berani dia. Tapi semakin kecil nilai keimanannya, maka akan semakin kecil pula ya keberaniannya untuk bersedekah. Iman itu begitu. Iman itu seperti itu. Semakin tinggi dari dunia, maka dunia akan semakin kecil dalam pandangan dia. Semakin rendah kita, semakin besar dunia. Kayak orang naik pesawat. Kayak orang kalau lagi naik pesawat itu, semakin tinggi pesawat itu, maka dunia, bumi ini semakin apa? Bahkan lama-lama tidak apa? Enggak kelihatan. Jadi semakin tinggi dia, maka akan semakin kecil tuh dunia. Enggak ada artinya apa-apa. Gitu. Nah kalau kita udah semakin tinggi apa semakin rendah kalau kita ini? Kalau ngelihat tampangnya semakin tinggi semua ini. Jadi mandang dunia ini kecil, nggak ada artinya apa-apa. Masya Allah. As-salatu nurun wa sadaqatu burhanun, kata Nabi. Salat adalah cahaya. Cahaya yang bisa menerangi alam kuburnya. Cahaya yang bisa menerangi alamul akhirah. Salat. Wa sadaqatu burhanun. Sementara sedekah itu adalah burhan, bukti tentang nilai kualitas keimanan seseorang. Jadi Nabi yang sudah mengatakan sedekah itu menunjukkan nilai kualitas keimanannya. Kan dulu pernah diceritakan bagaimana kualitas keimanannya Sayyidina Umar ibn Khattab. Ada kitab namanya Nasaihul Ibad. Ada kitab namanya Nasaihul Ibad. Dikarang oleh seorang ulama besar, Al-Imam Al-Hafiz Sihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, di dalam kitab itu, bahkan di awal-awal kitab itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dalam kitab itu pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Jadi Rasulullah pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Kata Rasulullah iseng nanya, "Ya wahai Jibril," kata Nabi Muhammad, "bagaimana pandangan engkau kualitas keimanan sahabat-sahabatku ini?" Kata Jibril, "Siapa?" Umar ibn Khattab. Bagaimana kualitas keimanannya Umar bin Khattab? Nah ketika ditanya seperti itu, malaikat Jibril diam, kemudian dia jawab. Apa kata malaikat Jibril? "Ya Rasulullah, andai kata lautan yang ada di muka bumi ini airnya diganti menjadi tinta. Andai kata lautan yang ada di muka bumi ini airnya diganti dengan apa? Dengan tinta. Kemudian ranting-ranting pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan pena.
Jadikan pena untuk menulis dan tintanya itu sebanyak daripada air apa? Air laut. Maka itu tidak cukup untuk menulis tentang kualitas dan kuantitasnya keimanan Umar bin Khattab. Masya Allah. Tintanya sebanyak apa tadi? Air lautan. Itu nggak cukup tuh untuk nulis bagaimana banyaknya imannya Umar bin Khattab. Masya Allah. Jadi udah bisa kita bayangin bagaimana nilai kualitas keimanannya Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, begitukah imannya Umar bin Khattab? Begitu menurut saya, ya Rasulullah, kata Jibril. Kalau imannya Umar bin Khattab seperti itu ya Jibril, aku mau tanya bagaimana imannya Abu Bakar As-Siddiq? Bagaimana imannya Abu Bakar As-Siddiq? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, imannya Umar bin Khattab itu hanya satu bagian daripada imannya Abu Bakar As-Siddiq. Bisa kita bayangin gak tuh? Ini diem pada ngerti apa kagak ini? Kita udah bisa bayangin tuh bagaimana imannya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau imannya Sayyidina Umar Ibnul Khattab yang begitu dahsyatnya menurut kita, hanya baru sebahagian kecil daripada imannya Abu Bakar. Makanya mereka semuanya, Masya Allah, di dalam menunjukkan kesedekahannya dia, memberikan perhatian kepada Rasulullah tuh kelihatan tampak. Ketika Rasulullah sedang mengalami mobilisasi dana, Rasulullah sedang mencari dana buat dakwah, itu datang Sayyidina Umar Ibn Khattab, ya Rasulullah, aku dengar engkau perlu dana buat dakwah. Iya. Kalau memang begitu mohon izin ya Rasulullah, saya punya uang 100 juta ini ya Rasulullah. Terus izinkan saya ya Rasulullah, ingin ikut berpartisipasi. Saya akan serahkan dan saya akan berikan dari uang saya yang 100 juta ini 50% untuk agama. Ini uangnya. Uangnya 100 juta. Diserahin 50%. Berarti berapa duit? 50 juta. Dikasih tuh 50 juta kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Jazakallah ya Umar. Fa ahsanal jaza. Mudah-mudahan Allah akan balas dengan kebaikan yang lebih baik. Tapi aku mau tanya, kata Rasulullah, kalau uangmu yang 100 juta itu 50% kamu serahkan buat agama, 50 juta kamu serahkan buat agama, ini yang 50% lagi buat apa? Yang 50 juta lagi buat apa? Ya Rasulullah, itu yang sisanya yang 50% itu untuk aku, istriku, anak-anakku, untuk keluargaku ya Rasulullah. 50% buat agama, 50% buat apa? Keluarga. Bagus nggak tuh? Bagus nggak tuh? Ini imannya siapa nih? Umar bin Khattab. 50%, 50%. Datang Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasulullah, aku dengar engkau sedang membutuhkan dana buat dakwah. Iya. Maaf ya Rasulullah, saya punya uang 100 juta. Terus izinkan saya ya Rasulullah, ini uang yang 100 juta ini akan saya serahkan semuanya untuk agama. 100 juta saya serahkan ini semuanya buat agama. Semua ya Abu Bakar? Iya. Jazakallah ya khair. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan yang banyak. Ya Abu Bakar, uangmu 100 juta? Iya. Kalau kamu serahkan buat agama, semuanya kamu serahkan buat agama, buat dirimu bagaimana? Buat istri, anak, dan keluargamu bagaimana? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Dengan ikhlasnya dia bilang, ya Rasulullah, diriku, istri, dan anak-anakku, semuanya aku sudah serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Ini imannya siapa nih? Kalau kita, Umar apa Abu Bakar kalau kita? Halo?
Ini kita, ya Allah. Makanya hidup mereka jual ya. Demi Allah, orang yang suka bersedekah itu, ini as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minas-su'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minas-su'. Sesungguhnya sedekah itu sab'ina baban minas-su', itu dapat menutupi 70 pintu kejelekan-kejelekan. Sedekah yang kita keluarkan itu akan menutupi itu segala kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan yang ada dalam hidup kita. Allah akan cegah itu. Tadi dalam doa kunut kita baca tuh. Ya, dalam doa kunut kita baca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Terus wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina sarra ma qadait. Makanya Imam Syafi'i menyatakan sunnah membaca kunut di dalam salat subuh. Dua mazhab yang menyatakan itu, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Yang tidak menyatakan sunnah itu hanya Imam Hanafi dan Imam Hambali. Imam Syafi'i menyatakan sunnah, perlunya doa, dan Rasulullah amalkan itu. Minta sama Allah di waktu pagi seperti ini, matahari belum terbit, kita mohon kepada Allah. Kenapa? Karena kita nggak tahu perjalanan kita ke depan ini. Entar jam 7, entar jam 8, jam 9, jam 10, malam bagaimana? Ada yang tahu nggak? Kita nggak ada yang tahu apakah itu kebaikan, apakah itu kejelekan, nggak ada yang tahu. Andai kata ada kejelekan, catatan-catatan kejelekan hidup kita pada hari ini, kemudian pagi kita sedekah, maka 70 kejelekan yang ada pada catatan itu insya Allah akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Dengan sedekahnya. Berapa sedekahnya? Allah nggak lihat besar dan kecilnya. Paham tuh maksudnya? Allah nggak lihat banyak dan sedikitnya. Bukan itu yang jadi ukuran buat Allah. Tapi ada nilai keikhlasan di dalam dirinya. Itu yang jadi nilainya. Itu yang menjadi nilai. Nah, ketika kita mengeluarkan itu, apalagi di waktu pagi seperti ini, saudara, itu amat sangat dianjurkan itu kita untuk bersedekah, dan insya Allah 70 pintu kejelekan akan tertutup dengan sedekah yang kita keluarkan, ya, insya Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan, wa fi riwayatin lil khatib an Anas bin Malik bi isnadid dhaif. Ya, ada satu hadis yang disanadkan, ini memang sanadnya ini dhaif tapi boleh diamalkan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, apa itu as-shadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala ahwahuma al-juzamu wal baras. Jadi yang namanya sedekah itu insyaallah bukan hanya sekedar 70 daripada berbagai macam bencana, dia akan dihindarin daripada bencana-bencana yang akan kita alami. Nggak jadi itu gara-gara ada sedekah yang kita apain? Kita keluarkan itu, ya, Masya Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikkin tamratin fa illam tajidu fa bi kalimatit thayyibatin. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di lain suatu riwayat, ittaqun nar ay ij'alu bainakum wa baina narin jahannam wiqayatan minas sadaqati wa a'malil birri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar, takutlah kalian terhadap neraka, takutlah kalian terhadap neraka. Ada doa gini, Allahumma inni as'aluka ridhaka wa a'udzubika min sakhatika.
Ini doa yang kita minta sama Allah. Minta mendapatkan surga, minta sama Allah dijauhkan dan dihindarkan daripada apa? Neraka. Gak ada yang ingin masuk neraka. Semua pasti ingin masuk ke dalam surga. Jangan lagi kita, Pak. Iblis yang udah jelas tempatnya di mana? Yang udah jelas tempatnya di mana? Di neraka. Itu aja masih takut meneraka. Iblis tuh masih takut meneraka dia. Bener waktu dia pernah diusir sama Allah karena saking keselnya sama Adam, nggak apa-apa ya Allah, engkau usir saya, nggak apa-apa. Engkau keluarkan aku dari surga, nggak apa-apa, aku terima itu ya Allah. Aku hanya minta satu aja, apa? Panjangkan umurku sampai kiamat nanti. Untuk apa engkau minta panjang umur sepanjang itu? Karena aku akan mengganggu, menggoda dan menjelakai daripada anak dan keturunannya Adam agar dia menjadi teman-temanku nanti di neraka. Aku nggak mau sendiri. Aku akan ganggu dia. Aku akan inikan dia supaya dia. Tuh emang janjinya siapa? Iblis. Dia minta. Nah, dia udah, saya siap, engkau putuskan, saya akan masuk neraka. Tapi apa? Karena dia sombong sama Allah, disuruh sujud tapi dia tidak mau apa? Sujud. Akhirnya dia pun keluar, diusir sama Allah. Apa yang terjadi? Ketika di zaman Nabi Musa, iblis nih pernah datang, ya, sembunyi-sembunyi ngedatangin Nabi Musa. Kenapa? Karena dia tahu Nabi Musa mendapatkan satu titel dari Allah sebagai kalimullah. Iblis tahu kalau yang namanya Nabi Musa itu dikasih julukan yang menjadi kalimullah, bisa komunikasi langsung kepada Allah, bisa berdialog langsung kepada Allah. Didatengin, sembunyi-sembunyi dia datang ke rumahnya Nabi Musa. Setelah ketemu Nabi Musa, iblis bilang, Musa, iya, ada apa? Kata Nabi Musa, saya mau minta tolong sama ente. Ngapain? Ini omongan gaya Betawi aja deh ya. Kata Nabi Musa, omongan apa? Begini Musa, Allah memberikan kelebihan kepada engkau bisa langsung berdialog kepada Allah. Betul. Nah, aku datang ke sini mau minta tolong Musa. Tapi jangan ngomong sama siapa-siapa Musa. Maksudnya, tolong engkau tanyakan sama Allah. Engkau ngomong sama Allah, tanya sama Allah. Tanya apa? Tanya, apakah mungkin saya ini masih ada kesempatan masuk surga apa enggak? Ini yang nanya siapa nih? Yang nanya siapa? Iblis. Kata iblis, apakah mungkin masih ada kemungkinankah saya ini masih bisa masuk surga atau tidak? Kata Nabi Musa, kenapa? Saya rada takut juga Musa ke neraka. Begitu kata dia. Kata iblis, saya rada takut juga Musa ke neraka. Gitu. Karena saya udah mendapatkan informasi betapa dahsyatnya itu api neraka. Betapa dahsyatnya itu api neraka. Tahukah engkau Musa, apabila ada batu yang dijatuhkan itu ya ke dalam neraka, itu jatuhnya hampir 70.000 tahun lamanya. Baru jatuh itu batu ke dalam dasarnya. Dan apabila percikan api, bukan apinya, tapi apanya nih? Percikan api. Kalau kembang api kan suka ada iniannya tuh. Itu percikan api kalau dia jatuh ke bumi terbakar dengan percikan apinya itu. Saya takut Musa. Tolong tanyain, apakah mungkin masih ada kemungkinan saya masih bisa masuk surga atau tidak? Bawa baik. Tanya sama Nabi Musa. Dah, ketemu lagi. Bagaimana Musa? Udah belum? Udah. Terus bisa.
Alhamdulillah. Benar Musa, benar. Saya mesti kayak bagaimana Musa supaya saya bisa masuk ke dalam surga? Apakah saya harus puasa sampai hari kiamat? Kalau itu saya memang harus puasa, saya puasa. Enggak seberat itu. Harus bangun malam tahajud. Enggak begitu. Terus apa dong? Satu aja, kamu boleh bisa masuk surga. Apa yang mesti saya lakukan? Kata iblis. Allah hanya nitip iblis bisa masuk surga lagi. Perintahkan Musa agar dia sujud kepada Adam. Suruh sujud lagi kepada Adam. Saya disuruh sujud lagi sama Adam. Iya. Najis dah, begitu kata dia. Kata iblis, najis dah saya disuruh lagi. Dulu lagi masih hidup, saya nggak mau sama dia. Sekarang dia udah mati disuruh enggak. Kalau memang itu syaratnya, maaf Musa, biarin dah. Neraka dah. Tuh, saking apanya nih? Sombongnya. Iblis tuh. Nah, iblis pernah takut sama neraka. Nabi bilang, ittaqun nar. Takutlah kamu sekalian kepada neraka. Jangan sampai masuk neraka. Jangan sampai masuk neraka. Kenapa? Walau bisikin tamratin. Janganlah kamu masuk ke dalam neraka. Takutlah kamu dengan neraka. Bagaimana caranya supaya kita ini walau bisikin tamrotin, sekalipun dengan belahan kurma yang engkau sedekahkan. Sekalipun dengan sedekah sebesar kurma tuh, setengah kurma gede apa kecil? Gedean mana sama duren? Sekarang kurma setengahnya Pak, kita sedekahkan, ikhlas, itu insya Allah dapat mencegah diri kita daripada api neraka. Takutlah kamu dengan neraka, yaitu dengan berbuat sedekah. Paham maksudnya itu? Karena sedekah bisa mencegah itu. Neraka itu diciptakan Pak oleh Allah adalah khusus buat orang-orang yang tidak pernah bersedekah. Neraka itu diciptakan sama Allah emang dikhususkan buat orang-orang yang bakhil, orang yang pelit, yang kagak pernah bersedekah. Tuh Allah ciptain neraka. Lamma khalaqallahu nar. Ketika Allah pertama kali menciptakan neraka, ketika Allah pertama kali menciptakan neraka, faqalatin nar, kemudian neraka bertanya sama Allah. Ketika pertama kali Allah ciptain neraka, jadi tuh neraka. Kemudian neraka ngomong, apa kata neraka? Ya Rabbi, lima khalaqtani. Ya Allah, engkau jadikan aku menjadi neraka buat siapa? Ini neraka buat siapa ya Allah? Engkau jadikan tempat seperti ini. Panasnya luar biasa, baunya luar biasa. Lima khalaqtani, buat siapa engkau jadikan ini? Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah jawab, apa kata Allah? Likulli bakhilin wa mutakabirin. Aku jadikan ini neraka adalah untuk orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang sombong. Nauzubillah. Ya Rabbana. Jadi emang neraka tuh dikhususin buat siapa? Buat orang-orang yang bakhil, yang gak pernah sedekah. Sekalipun jidatnya hitam tuh orang. Tahu jidatnya hitam? Sekalipun jidatnya hitam, tahajud gak pernah tinggal, duha gak pernah tinggal. Bagus gak? Tapi bakhil. Allah haramkan masuk ke dalam surga. Gak ada nilainya itu. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, bentar lagi bulan Rajab nih. Di bulan Rajab ada satu peristiwa besar, yaitu peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi dimi'rajkan, naik ke langit 1, 2, 3, terus tembus kepada langit yang ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai akhirnya Nabi diperlihatkan surga. Ketika Nabi lihat surga, kaget Nabi Muhammad. Ra'aitu maktuban ala babil jannah.
Aku lihat di dalam surga, di pintu surga itu ada tulisan besar. Aku lihat di pintu surga itu ada tulisan besar, kata Nabi Muhammad. Apa tulisannya? Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa namamin. Itu tulisannya tuh di pintu surga ada banner. Di pintu surga ada banner di situ. Apa tulisannya? Anti muharramatun ala kulli bakhilin. Surga itu diharamkan untuk orang yang bakhil. Wa'akin, surga itu diharamkan untuk orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wanamamin, dan surga itu diharamkan untuk orang yang suka mengadu domba. Masya Allah. Ini 3 nih yang diharamin masuk apa? Surga. Kalau diharamin berarti bisa masuk nggak? Hah? Enggak. Gede tulisannya. Orang pelit dilarang masuk. Ya Rabbana, nauzubillah. Tapi ketika surga diciptakan oleh Allah, lamma khalaqallahul jannah, ketika pertama kali Allah menciptakan surga, faqalatil jannah, surga nanya sama Allah, ya Rabbi, lima khalaqtani, ya Allah, untuk siapa? Untuk siapa engkau jadikan aku menjadi surga? Faqalallahu ta'ala, kemudian Allah bilang, likulli sakhiyin wa taqiyyin, aku jadikan engkau menjadi surga adalah untuk orang-orang yang sakhi. Orang-orang yang sakhi, orang-orang yang murah, orang-orang yang dermawan, dan orang-orang yang bertakwa. Insya ya Rabbana, takutlah kamu dengan neraka, sekalipun kamu dengan sedekah sebesar setengah biji korma. Walaupun kecil seperti itu, engkau ikhlas memberikannya, maka insya Allah sedekah yang seperti itu bisa meredam kamu dan bisa menjauhkan kamu daripada api neraka. Insya Allah. Kalau setengah aja bisa, bagaimana kalau 1 biji? Paham gak maksudnya? Kalau 1 biji korma saja kayak apa? Apalagi 1 kilo. Ya, apalagi 1 kilo. Makanya wajar Pak, di Mekah, di Madinah, kalau mau jelang maghrib itu selalu disiapin kurma, khususnya buat orang-orang yang berbuka puasa. Disiapin tuh, digelar, kasih kurma, kasih roti, ini itu, masya Allah. Sedekahnya luar biasa. Nah, fa'ilam tajidu, dan jikalau kalian tidak punya, tadi disuruh tuh bersedekahlah, takutlah kamu dengan neraka dengan bersedekah sebesar biji korma. Berarti kalau begitu, itu sedekahnya bisa mencegah banyak apa sedikit? Sedikit. Sedekahlah kamu sekalipun itu dengan biji kurma, karena itu akan mencegah dirimu masuk neraka. Fa'ilam tajidu, tapi jikalau kamu tidak mampu tuh, tidak bisa mendapatkan itu, jangan lagi bicara sekilo, setengah kurmanya saja kita nggak sanggup, nggak punya. Paham nih? Maka jikalau kamu tidak mampu untuk memberikan seperti itu, sekecil itu kamu tidak bisa mampu, jangan berputus asa. Maka fabi kalimatin thayyibah, maka bersedekahlah kamu dengan ngomongan yang baik. Kali kagak punya duit seperak juga. Paham tuh? Bukan berarti kalau kamu tidak punya duit, bukan berarti pintu sedekah itu ditutup. Masih bisa dengan sedekah itu dengan cara yang lain. Paham ya? Gitu. Karena sedekah beda dengan zakat. Sedekah itu kullu ma'rufin sedekah. Semua kebaikan-kebaikan itu punya nilai apa? Sedekah. Jadi sedekah tidak mesti harus dengan uang. Kan gak selamanya orang punya uang. Makanya Nabi bilang, walau kan Nabi sikit tamratin, kalau kamu punya dengan uang sedikit saja, sedikit, ya punya uang sedikit yang sebesar daripada setengah biji korma, sedekahin.
Walaupun sekecil itu, sedekahin. Karena itu bisa, insya Allah kamu akan terhindar dari piada api neraka. Walaupun sekecil itu, walaupun hanya 1.000, 2.000, begitulah bahasanya. Kalau kamu kerjakan, insya Allah kamu akan masuk. Tapi fa'ilam tajidu. Tapi jikalau kamu tidak mampu juga dengan itu, dengan uang yang 1.000 kamu tidak bisa. Paham maksudnya? Kamu tidak mampu uang yang sekecil itu, maka fabi kalimatit thayyibatin, maka hendaklah kamu ngomongnya itu ngomong yang apa? Yang baik. Insya Allah ngomong yang baik itu pun punya nilai apa? At-tasbihus sadaqah wa tahlilus sadaqah wa takbirus sadaqah. Semua punya nilai sedekah. Tahlil sedekah, la ilaha sedekah. Tasbih subhanallah sedekah. Itu bisa kita sedekah. Jangan ngomong yang kasar, ngomonglah bikalimatin thayyibah, dengan ucapan yang baik, itu pun juga punya nilai sedekah. Ini duit udah kagak punya, ngomong kasar. Bego, sini dah. Bego. Duit kagak punya, ngomong manggil Allah kasar ini. Ya, itu mah udah dikerak neraka yang begitu. Nauzubillah, ya. Bahkan dalam riwayat yang lain apa kata Nabi, wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatakum walau bisurbati ma'in fa illam takdiru ala dzalika fa bi ayatin min kitabillahi ta'ala. Kata Allah, kata Rasulullah dalam lain hadis, tasaddaqu, bersedekahlah kamu sekalian, ya, ala anfusikum, untuk diri kalian. Bersedekahlah kalian untuk diri kalian. Sedekahin nih diri kita, ya. Boleh kita niatin sedekah buat kita, buat istri kita, buat anak-anak kita, silakan. Atau wa ala amwatakum, atau bersedekahlah kamu untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kamu. Ya, sedekah boleh kita niatin buat ayah kita yang sudah meninggal, ibu kita sudah meninggal dunia, boleh. Nabi yang suruh ini, tasaddaqu fi anfusikum ala anfusikum wa ala amwatakum. Bersedekahlah kamu untuk dirimu dan juga untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kamu. Sedekah boleh kita. Bahkan di riwayat yang lain, Sayyidina Ali pernah disuruh sama Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Ali, tasaddaq ala mautaka. Ali, bersedekahlah kamu untuk orang yang sudah meninggal dunia di antara kamu. Fa innallaha ta'ala qad waqalal malaikah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus satu malaikat. Allah telah mengutus satu malaikat, yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihim, yang dimana malaikat itu ditugaskan oleh Allah untuk mengambil sedekah dari orang yang hidup kepada orang yang apa? Mati. Ada malaikat ditugasin, emang suruh bawa tuh sedekahnya. Ya Rabbana. Nah, bersedekahlah kamu buat orang-orang yang hidup ataupun orang yang sudah apa? Walau bisurbati ma'in, sekalipun hanya dengan seteguk air. Sedekahlah kamu dengan seteguk air. Kali duit kagak punya, kali ini kagak ada, nah bersedekahlah kamu hanya sekalipun hanya dengan apa? Saya di Madinah, saya suka lihat, atau di Mekah itu, Pak. Jadi kalau ada orang, apalagi terutama yaumul Jumat, hari Jumat, ada orang hanya dia bawa ini yang apa namanya, tekok besar, ya, atau dia bawa botol aqua tuh, isinya zam-zam. Nah kemudian dia pakai gelas, dia jalan, dia hanya ingin pengen bersedekah kepada orang-orang, ambil zam-zam, kemudian disedekahin. Di sono Pak, sembahyang itu, kalau kita mau sembahyang Jumat, jangan sekali-kali datang jam 10. Kalau jam 10 udah nggak bisa masuk, ya, karena mereka tuh udah penuh. Ah, Masya Allah, beda tipis sama kita. Iya, dulu ada wakil wali kota ikut haji sama saya, ya, gue tadi. Nah kemudian saya bawa berangkat jam 3, kita berangkat untuk sholat subuh berjamaah. Di sana subuh jam 5:30, jam 3 kita jalan, nggak bisa masuk ke dalam dekat Ka'bah.
Padahal jam 3 nggak bisa masuk. Apa kata dia? Subhanallah, Kiai luar biasa ya. Kita mau sembahyang subuh jam 3 kita datang, udah nggak bisa masuk, penuh, nggak bisa masuk. Iya, Masjidil Haram saya bilang. Ya begini, tapi ente jangan heran, ente bilang. Sama di Kebayoran juga begitu. Iya, coba aja kita sembahyang subuh jam 3 datang, pasti belum bisa masuk. Bener ini, nggak tahu kalau di sini. Pasti jam 3 mau nggak bisa masuk. Ngapa kayak jadi tutup masih dikunci saya bilang. Masya Allah. Nah, jadi kalau kita nggak bisa, maka kita bisurbati ma'in, sedekah itu dengan air. Dulu orang-orang tua kita suka naruh tempayan di depan rumahnya. Betul ya? Suka naruh tempayan di rumahnya, ditutupin tuh tempayan, kemudian dikasih gayung sama ditutupin palanya pakai apaan? Gelas. Tuh dulu tuh Kebayoran masih ada yang kayak begitu. Masih ada tuh dulu. Kapan? Dulu. Sekarang cari yang begitu ada nggak? Nih lihat. Kenapa tuh orang-orang tua kita berkah? Kenapa orang tua kita hidupnya berkah kalau pendidikan hebat kita daripada dia? Kalau bicara pinteran kita sama dia. Kerjaan lebih mantap kita sama dia, betul ya? Tapi kita ngurusin anak 2 aja, puyengnya bukan main. Tuh emak kita, bapak kita, anaknya 12 setengah. Anaknya 12, tapi berkah. Tuh anak berkah semuanya, selesai tuh sekolah. Kawin tuh semua tuh anak, semua segala macam. Ini betul apa kagak ini? Kenapa kita begini? Bakhil, pelit. Karena kita kurang bersedekah, karena kita kurang enggak kayak orang tua kita. Orang tua kita tuh sampai segitu, walau bisurbati ma'in, sekalipun gue emang nggak punya duit, gue emang nggak punya ini, biarin dia air gue siapin, kali aja tuh ada manfaatnya buat orang, gue taruh di depan. Kali kalau dia minta ke rumah ke dalam malu, nah gue udah siapin tuh di situ. Masya Allah, makanya berkah. Hidupnya berkah. Kayak begitu saya perhatiin masalah, iya bener ya. Ini dia kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan yang sedikit itu bisa membawa keberkahan. Nah kita sekarang udah enggak gitu. Ya kita nggak berani tuh yang kayak begitu. Nah sekarang udah ada peluang tuh, gitu. Dulu sempat gencar, ada Jumat Barokah, betul ya? Iya, ada Jumat Barokah. Kita nggak bisa bikinin nasi bok, kita nggak punya duit tuh sekali bok, bikinin tuh teh manis. Bikinin teh manis, iket tuh dipakai plastik. Orang ngasih boknya, kita ngasih apanya? La ilaha illallah. Beli tuh teh manis kita kasih. Ini besok datang nih bulan Ramadan, niatin Pak dari sekarang, niatin besok datang bulan Ramadan minimal sehari 1 dus gue datengin. Berarti udah 30, kalau sebulan berarti berapa dus? 30 dus, 1 dus berapa? 1 dus aqua berapa duit? Ada nggak 2,5 juta? Celengin dari sekarang Pak, celengin dari sekarang nih. Berapa duit tuh? Oh 25.000, taruh tuh 50.000 sehari. Ntar bulan Ramadan niatin. Kita sedekah. Emang mampunya air, paham maksudnya? Ya Rabbana, fa illam takdiru ala dzalika. Jadi kamu tidak bisa. Kalau kamu disuruh sama Nabi, sedekahlah kamu untuk dirimu dan untuk orang tuamu.
Kalau memang bisurbati ma'in, sekalipun hanya dengan seteguk air, bersedekahlah. Tapi fa illam taqdiru ala dzalika, maka jikalau memang air pun kagak bisa juga kali. Ya, air kagak bisa juga kali. Bangetan banget dah. Ada air di rumah, Pak? Oi. Air ada air. Fa illam takdiru ala dzalika, maka jikalau kamu memang tidak mampu juga dengan sedekah dengan apa? Air. Udah kebangetan, susah banget nih orang. Susah aja masih disuruh sedekah. Kalau kamu tidak mampu juga dengan air, fabi ayati min kitabillah, maka bacalah oleh kamu dengan ayat-ayat Allah. Paham tuh? Ya, gue mau ngasih korma emang kagak punya. Mau ngasih duit? Nggak ada. Mau kasih makanan? Nggak ada. Mau ngasih air? Kagak ada. Susah amat nih orang. Sampai segitunya. Duit kagak, makanan kagak, korma enggak, air pun. Tapi orang yang sesusah seperti itu, orang yang susah seperti itu masih disuruh untuk apa? Bersedekah, sekalipun dengan fabi ayatillah fabi ayati min kitabillah. Emang nggak punya, gue pengen sedekah juga dah. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Emang pelit banget udah. Seayat, benar-benar seayat. Emang itu misalnya, insya Allah punya nilai apa? Sedekah, Pak. Kita nggak bisa sedekah sama duit, nggak bisa bersedekah segala macam, nggak ada dah punya barang segala macam. Apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Rasulullah tetap suruh bersedekah, walaupun sesusah-susahnya kamu disuruh bersedekah. Seandainya air pun kamu tidak punya, kata Rasulullah, fabi ayatin min kitabillah. Bersedekahlah kamu dengan membaca ayat-ayat Allah. Keluar kalimatut thayyibah dari mulutmu. Ketika kamu bertasbih, tasbih itu sedekah. Ketika kamu bertahlil, tahlil itu sedekah. Paham maksudnya nih? Sekarang tahlil pun enggak. Baca Quran pun enggak. Bagaimana enggak bakhil tuh manusia? Duit aja nggak mau, ini nggak mau. Sekarang baca Quran enggak, ini enggak. La haula wala quwata illa billah. Saya nggak habis pikir tuh kalau ada orang yang kayak begitu gitu. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah. Ini penyakit yang begini mesti diapain nih? Diobatin, Pak. Di mana penyakitnya itu bisa diobatin? Di pengajian. Karena penyakit hati, rumah sakitnya dikit. Beda sama penyakit zohir. Kalau penyakit jantung, rumah sakit jantung ada nggak? Ada nggak? Penyakit paru sepanjang jalan tuh ada di mana? Tapi untuk penyakit batin susah, Pak. Dokter ahli jantung ada nggak? Ada tuh dokter ahli apa aja ada. Tapi untuk penyakit batin susah. Sampai gini hari belum ketemu ada dokter ahli dengki. Ada nggak? Nggak ada. Cari rumah sakitnya di mana? Nggak ada. Rumah sakitnya pengajian, majelis ilmu. Di majelis ilmu itu kita baru ketahuin, oh iya bener, ternyata selama ini gue salah, gue pelit banget jadi orangnya. Ternyata orang yang pelit Allah haramkan dia masuk ke surga. Nauzubillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tastahyu min ita'il qalil fa innal hirmani aqallu minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian semua malu bersedekah min ita'il qalil, walaupun hanya sedekah yang sedikit. Jangan malu walaupun hanya sedekahnya apa? Sedikit. Kenapa? Karena itu fa innal hirmani aqallu minhu, karena yang sedikit kamu sedekah itu lebih baik daripada orang yang kagak bersedekah. Ini udah kagak sedekah ngomong mulu. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nahara sa'ilan
naharathul malaikatu yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nahara sailan, barang siapa nahara ini apa? Membentak-bentak. Nahara ini suka berkata kasar. Sailan, barang siapa yang suka membentak-bentak, tukang minta-minta. Ada tukang minta-minta datang ke rumah, udah nggak ngasih, ngomongnya kasar. Apalagi datangnya tuh tukang minta-minta pagi-pagi lagi. Habis tuh kita omelin, loh pagi-pagi minta duit loh. Ya, ngamenkah itu? Barang siapa, kata man nahara sailan, barang siapa yang suka membentak-bentak tukang minta-minta, naharathul malaikatu yaumal qiyamah, niscaya nanti pada hari kiamat orang itu akan dibentak-bentak oleh malaikat. Domelin, ntar lu domelin malaikat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik, Masya Allah. Makanya tadi kalau kamu tidak bisa, kali setengah korma aja nggak punya, kali air aja nggak punya, fabi kalimatit thayyibah, ngomong yang baik, sudah punya nilai apa? Sedekah. Dah sekedar itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malun min sadaqatin wa ma zadallahu abdan bi afwaillah. Ya, dan kata Nabi Muhammad, ma naqasa malun min sadaqatin, tidak akan pernah berkurang daripada hartamu yang kamu keluarkan untuk bersedekah. Wa fi ba'di riwayah, dalam satu riwayat yang lain, ma naqasa malun min sadaqatin bal yasdad, tidak akan berkurang harta yang kamu keluarkan, bahkan bertambah dan bertambah, insya Allah. Emang zahirnya kelihatannya kurang, kelihatannya menurut kita, padahal itu berkembangnya luar biasa. Punya duit 100 ribu, kita sedekah 25 ribu, berarti duit kita tinggal punya duit 100 ribu, kita sedekahin 25 ribu, berarti duit kita tinggal berapa? 75 kata kita. Padahal mah enggak, duit kita tuh yang 25 ribu, yang 75 ribu habis beli rokok, habis beli bensin, betul, habis beli pulsa, habis tuh duit. Lalu duit kita yang tuh yang 25 tadi, yang 25 ribu itu yang nerangin kita di alam kubur kita, itu nanti yang akan membawa kita yaumul hisab. Itu yang 25 ribu itu nanti yang akan nolongin kita ketika kita lewat jembatan Shiratal Mustaqim. 25 ribu tuh, ya. Yang 75 ribu mah habis. Mana qasamalun min sadaqatin, tidak akan pernah berkurang sedekah yang kita keluarkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu syai'un azim, sedekah itu adalah sesuatu yang sangat besar. Sedekah itu di mata Allah adalah sesuatu yang sangat besar. Sekalipun sedekahnya itu hanya setengah biji korma, tapi ternyata besar di hadapan Allah ketika dia ikhlas. Ya, wa qala Rasulullah, as-sadaqatu taruddul bala wa tutawwilul umra. Kata Nabi, sedekah itu taruddul bala, dapat menolak dari segala macam bala. Bala bisa ditolak gara-gara kita apa? Bersedekah. Makanya disunahkan, dianjurkan oleh Rasulullah, kalau kamu mau pergi jauh sedekah dulu, ya, supaya terhindar daripada wa tutawwilul umra. Dan ternyata sedekah itu juga dapat memanjangkan daripada apa? Umur kita. Insya Allah gara-gara itu Allah akan kembalikan kita, panjangkan umur kita jadi penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.